tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kakimu berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku
akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, menarik untuk mencermati kutipan yang kita renungkan pada kesempatan ini. Baik kutipan pertama maupun kutipan Injil, ada pemaknaan baru terhadap satu, kehadiran Tuhan. Dalam bacaan pertama, kehadiran Tuhan menjangkau tempat-tempat, dan tanda hadir Tuhan dinyatakan di dalam tempat, rumah, gunung, bukit, batu, dan seterusnya. Namun dalam perjanjian baru Injil, kehadiran Tuhan masuk ke ranah personal, ke dalam diri tiap-tiap orang, masuk ke ruang batin, dan ada di dalam hati setiap orang. Nek kroso. Oleh karena itu, pergeseran seperti ini ternyata membawa dampak sangat menarik untuk direnungkan. Korban pun akhirnya bukan lagi pedus, kambing, domba, tetapi korbannya juga manusia. Dan cukup satu untuk selama-lamanya. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Moga-moga paham. Sehingga pergeseran ini berdampak baik secara teologis maupun secara praktis. Secara teologis jelas, Tuhan sendiri akhirnya yang punya gawe. Secara praktis akhirnya Tuhan menciptakan cara praktis supaya tidak setiap orang dikorbankan.
Ngeri kan kalau setiap orang lalu dikorbankan, lalu disembelih, lalu dimakan bareng-bareng, kan repot. Tidak perlu. Tetapi Tuhan dengan kehendaknya sendiri mencipta cara baru yang dikehendakinya. Nek Gusti Allah wis ngersake iki njur arep ngopo lho. Beres kan? Awake dhewe golek cara piye meneh, enggak ada lagi. Wong Tuhan menghendaki caranya untuk berkorban kepada Allah adalah Ekaristi Kudus. Oleh karena itu malam ini kita merenungkan dua hal besar. Yang pertama adalah saat di mana Tuhan sudah tahu saatnya sudah tiba. Njur ngopo? Yang dipilih adalah menyempurnakan pengajarannya itu dengan kesempurnaan kasih. Dan itulah yang diharapkan nantinya akan dilanjutkan oleh para muridnya. Kesempurnaan kasih seperti apa? Dia yang adalah guru Tuhan diakui oleh para murid, sekarang memposisikan diri sebagai hamba dari segala hamba. You murid saya, tapi saya menghambakan diri untuk Anda, melayani Anda, membasuh kakimu. Menarik untuk mencermati itu bahwa pembasuhan itu merupakan adat kebiasaan orang Yahudi. Ketika tamu datang, lalu hamba dari keluarga itu membasuh kakinya, sehingga ketika masuk ke ruang perjamuan sudah bersih. Oke. Kalau Tuhan memposisikan diri seperti itu dan para murid diminta untuk melakukan, apa yang terjadi? Shock, bukan? Kaget banget. Tuh. Rasido dadi wong geleling. Rasido dadi wong geleling meneh. Karena Tuhan menghendaki supaya mereka yang ada di atas harus menjadi pelayan bagi yang lain. Mereka yang menjadi pemimpin harus menjadi pelayan bagi yang lain. Tapi kita baru saja melaksanakan fungsi tugas kita sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, pesta demokrasi. Moga-moga yang kita pilih dan terpilih adalah orang yang sadar bahwa fungsi dan peran mereka adalah abdi bagi masyarakat. Lebih dari itu atau kurang dari itu rasanya tidak sesuai dengan harapan. Tuhan sudah mendahului dan silahkan untuk dilanjutkan. Tuhan sudah mengawali dan silahkan. Nyatanya ya rapopo ki. Meskipun guru dan Tuhan menjadi abdi dan pelayan begitu, nyatanya ya orang mengurangi derajatnya itu. Juga tidak menghancurkan jati dirinya itu. Juga tidak memporak-porandakan martabatnya sebagai guru dan Tuhan. Hati-hati dalam hal ini, karena kalau tidak hati-hati lalu kita memposisikan diri kita setinggi langit. Dan ketika jatuh benjut sirai. Yang kedua, permenungan kita yang kedua adalah ketika Tuhan setelah tahu, sadar bahwa murid-muridnya itu butuh kelanjutan dari ini semua. Maka kehadiran Tuhan yang dimaknai secara baru, kini personal, masuk dan menjangkau ke ranah individu, pribadi-pribadi, masing-masing. Njur piye carane? Tuhannya hanya satu. Le arep mlebu ning nggone wong sakmono akeh iki piye carane? Lagi-lagi jawabannya Tuhan punya cara sendiri. Dan cara yang Tuhan ciptakan itu dikehendaki. Maka itulah cara yang
berkenan kepada Tuhan. Harapnya meneh. Dan cara yang dikehendaki oleh Tuhan adalah Ekaristi. Ketika orang memecah-mecahkan roti dan menuangkan anggur untuk disantap dan diminum sebagai tanda lambang sakramen bahwa Tuhan hadir secara personal dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan yang menciptakan, Dia yang menghendaki. Maka masih ada yang mau meragukan bahwa ini adalah cara kita untuk berbahasa dengan Tuhan, untuk memiliki persatuan lebih erat dengan Tuhan? Masih ada yang meragukan? Masih ada yang bingung dengan rahmat sakramental seperti itu? Kalau tidak percuma, kalau iya masih percuma menjadi orang Katolik, nggak paham itu. Itulah cara yang diciptakan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, dan dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, atau kapanpun kita merayakan itu, inilah yang terjadi. Bahwa Tuhan hadir secara personal di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita merasa satu Tuhan. Sehingga kalau kita merasa satu Tuhan, satu jemaat, satu gereja, maka menjadi gereja yang satu. Komunio yang dibangun oleh Tuhan seperti ini. Yang dikehendaki Tuhan seperti ini. Yang dibenarkan oleh Tuhan seperti ini. Maka moga-moga cukup membantu bagi kita semakin mantap hati bahwa Tuhan sudah menciptakan caranya sendiri supaya kita bisa bersatu hati dengan Tuhan. Kalau dulu kehadiran Tuhan kepada tempat-tempat tertentu, entah rumah, entah bukit, entah batu, entah gunung, dan dimanapun itu, dan di mana Tuhan berpijak, disitulah dinyatakan sebagai tempat kudus. Maka orang menjadi bingung. Yang benar kita menghormati Tuhan itu di Yerusalem Baitullah atau di Gunung Gerizim, di mana dua-duanya Tuhan pernah menginjakkan kakinya. Di Bait Allah tersimpan loh batu yang merupakan karya tangan Tuhan. Di Gunung Gerizim Tuhan pernah menginjakkan kakinya di situ ketika menampakkan diri. Nah, mau menghormati Tuhan yang mana? Yang menjadi tempat kudus yang mana? Gak usah bingung-bingung. Kini Tuhan menciptakan cara baru. Karena Tuhan bersemayam di hati setiap orang. Berkenan untuk hadir pada setiap orang. Nah, orang itulah yang menjadi tanda hadir Tuhan. Sakramen. Maka manusia inilah yang kini menjadi sakramen Allah. Tanda hadir Tuhan di dalam diri Anda masing-masing. Kalau begitu, kalau mau menghormati Tuhan, maka gampang tuh jawabannya. Ya, hormatilah sesamamu manusia. Kalau mau menyembah Tuhan, ya silahkan. Dalam diri setiap orang, Tuhan hadir dan bersemayam. Ora penting cantik apa ora cantik, dhuwur apa pendek kaya aku ngene ku ndak penting. Setiap dari kita Tuhan hadir dan menjadi pengkudus untuk kita semua. Maka kita dikuduskan oleh kehadiran Tuhan berkat ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus secara layak, hormat, dan kita ada dalam disposisi batin yang baik. Oleh karena itu, kita merayakan Ekaristi tidak hanya sekadar hadir, tetapi kita merayakan Ekaristi karena kita menanggapi tawaran Tuhan untuk hadir di dalam diri kita masing-masing, supaya Tuhan menguduskan kita, menyapa kita secara khusus, dan dari sana Tuhan punya caranya sendiri untuk membuat kita berdaya
entah guna, entah berdaya upah untuk kehidupan kita. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan caranya sendiri untuk membawa kita, untuk menentukan kita, untuk menghargai kita sebagai insan, sebagai pribadi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kadung dicintai Tuhan, yang kadung diselamatkan oleh Tuhan, dan yang akan terus menikmati anugerah keselamatan Tuhan. Kita bersyukur karena ternyata Tuhan membuat sedemikian rupa karya agung bagi kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur karena kita mengenal Tuhan yang telah mencipta cara baru untuk menghargai Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk mencintai Tuhan secara khusus dalam kehidupan bersama. Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi berkat, untuk sadar diri sebagai berkat dari Tuhan yang akan membagi untuk kehidupan bersama. Tuhan Yesus sudah mendahului. Ia menjadi berkat sampai tuntas sehabis-habisnya. Tubuh dan darahnya, roh dan jiwanya diberikan untuk kehidupan bersama, supaya kita semua menjadi satu dengan Allah yang menganugerahkan kehidupan kepada kita. Mari bersyukur dalam perayaan kudus Ekaristi ini. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Cinta Kristus mengumpulkan kita semua, bersuka dalam dirinya, dan bersoraklah, bertakwa dan sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling cinta kasih sebulat hati. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Marilah kita berkumpul, bersatu hati, hendaklah kita
Tuhan. Cinta Kristus mengumpulkan kita semua bersuka dalam dirinya, dan bersoraklah, bertakwa dan sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling cinta kasih sebulat hati. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Semoga Sri Paus, para uskup dan para imam melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Tuhan, semoga dengan kasih dari pemimpin gereja ini, gereja selalu berkembang di tengah keadaan yang kadang tidak menentu ini. Semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan, kami berharap para pemimpin dapat selalu menjadi teladan bagi lingkungan kami dimanapun kami berada. Semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon ya Tuhan. Semoga kami selalu siap menjadi tangan kanan kasih-Mu untuk membantu sesama yang menderita. Semoga kami yang ada di sekitar altar ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon ya Tuhan. Semoga para peringatan perjamuan terakhir ini kami selalu terbuka untuk mengerti dan membantu kebutuhan saudara-saudara yang membutuhkan. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat-Mu ya Tuhan, datang menghadap padamu. Kami umat-Mu ya Tuhan,
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan ya Allah, penyayang umat manusia. Sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun. Dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami yang menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara, dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal.
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami kehendak, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Dari sebab itu, ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Kau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali. Dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaruilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus, bersama Bapak Uskup kami Robertus, dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerailah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi. Setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini, di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita menyanyikan doa Bapa kami.
Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Aku bersembah sujud padamu Tuhan. Dalam warna roti Kau tersembunyi. Sungguh ku percaya sepenuh hati akan ku imankan dan ku renungkan.
wajah indah tiada benar, namun ku percaya yang tak ku dengar. Tiadalah kata yang lebih nyata dari sabda Tuhan, Allah Putera. Yesus, Kau yang menyamar, Kau ku pandangi. Ku mohon kabulkan yang ku rindukan. Ingin ku memandang akan wajah-Mu dalam kemuliaan surga abadi.
kita berdoa pada teks halaman 10 sampai dengan 11, doa iman dan kasih persaudaraan Paroki Baciro. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah pencipta alam semesta dan segala makhluk. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu Kau pelihara dalam ikatan persaudaraan dan kasih dalam iman akan Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas panggilan dan tanggung jawab untuk berbagi hidup, saling menolong dan peduli terhadap sesama kami, serta memelihara alam ciptaan-Mu. Yesus Putra-Mu telah memberi teladan bagi kami bahwa kehidupan yang Kau anugerahkan semakin kaya justru dalam kerelaan untuk memberikan diri bagi kepentingan sesama. Semoga kami mampu meneladan kemurahan hatinya. Jauhkanlah dari kami sikap serakah dan lekat terhadap segala benda-benda duniawi. Di tengah masyarakat kami, masih ada banyak sesama kami yang kurang beruntung, sakit, menderita, dan difabel yang memerlukan perhatian serta uluran tangan kami. Semoga kami selalu membawa mereka dalam hati kami, mengingat mereka dalam doa-doa kami, dan menyapa mereka dengan kasih ilahi-Mu. Semoga kami selalu tergerak untuk menyisihkan sebagian dari anugerah yang kami terima dari-Mu untuk meringankan beban mereka. Semoga kami semakin bahagia dalam mengasihi sesama dan menemukan Yesus Putra-Mu yang hadir di dalam kehidupan sesama. Bersama Santa Maria, Bunda Putra-Mu dan Bunda kami, doa ini kami hunjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Warta Paroki Kristus Raja Baciro Yogyakarta, Kamis Putih tahun liturgi C 18 April 2019. Agenda liturgi: hari Jumat, Jumat Agung; hari Sabtu, Sabtu Suci; hari Minggu, Minggu Paskah. Penerimaan kolekte. Kolekte Minggu Palma 13 dan 14 April. Kolekte pertama Rp17.075.000. Kolekte kedua Rp8.904.400. Agenda kegiatan paroki. Tuguran akan dimulai setelah perayaan Ekaristi Kamis Putih ini. Umat dimohon mencermati jadwal lingkungannya masing-masing. Jalan salib dengan drama peragaan kisah sengsara Tuhan Yesus dilaksanakan besok pagi pukul 8. Jadwal ibadat Jumat Agung. Pukul 2 siang dengan bahasa Jawa, pukul 4:30 sore, dan pukul 7:30 malam dengan bahasa Indonesia. Novena Kerahiman Ilahi akan dilaksanakan sesudah ibadat Jumat Agung ketiga, sesudah misa malam Paskah kedua, sesudah misa Minggu Paskah sore, Senin sampai Jumat tanggal 22 sampai 26 April pukul 6 sore, dan Sabtu 27 April sesudah misa Sabtu sore. Baptis bayi, baptisan dewasa, dan pelimpahan akan dilaksanakan Minggu 21 April pukul 8 pagi dalam perayaan Ekaristi Paskah Keluarga. Pembekalan pemandu bulan katekese liturgi lingkungan akan diselenggarakan pada hari Jumat
26 April pukul 7 malam di Panti Paroki. Setelah perayaan Ekaristi ini, kita akan mengikuti perayaan Sakramen Maha Kudus menuju ruang adorasi. Selanjutnya perayaan Ekaristi Kamis Putih akan diakhiri dengan prosesi imam beserta petugas liturgi membersihkan altar. Umat dimohon menyesuaikan. Demikian warta paroki pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita puji Kristus. Sang penebus dunia yang sudah kurbankan diri agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Pada malam yang terakhir, Lahir hukum yang baru, hendaknya saling cinta, bab cintaku padamu, karena kasih padamu, ku kurbankan hidupku. sakramen yang maha luhur, Karena cinta kasih-Nya dalam rumah roti anggur, Kristus berikan diri-Nya supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Sri Yesus roti yang hidup, Dunia alam Bapa, berkat kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kristus santapan umatnya menggalak persatuan.
Kita sembah sujud Kristus. Mari kita puji Kristus. Sang penebus dunia yang sudah kurbankan diri agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Pada malam yang terakhir, sakramen yang maha luhur, Karena cinta kasih-Nya dalam rupa roti anggur, Kristus berikan diri-Nya supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Sri Yesus roti yang hidup, kita sembah sujud Kristus. Dalam sakramen kudus, peringatan penuh syukur akan kurban salibnya Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita juga. Mari kita puji Kristus. Sang penebus dunia yang sudah
pada malam yang